apa namanya, kalau mungkin bisa kita bedah satu-satu ya. Kalau saya pribadi menganggap abstrak misalnya, bagian yang di depan itu seperti semacam trailer sebuah film. Jadi filmnya biar jadi dulu, skripsinya atau tesisnya jadi dulu, terus nanti dari bagian-bagian itu kan kita bisa ambil nih mana bagian yang paling menarik, paling membuat penonton penasaran dan lain sebagainya, terus itu dikumpulkan menjadi versi yang lebih kondens, terus kemudian punya nilai jual yang tinggi, jadilah abstrak yang bagus gitu, sehingga pembaca itu merasa tertarik untuk membaca lebih detail, ini penelitian tentang apa dan seterusnya. Bab 1 juga perlu ketika udah selesai nih ya, katakan tulisan tesis gitu ya, dilihat lagi tuh bab 1-nya udah nyambung nggak dengan akhirnya gitu. Benar. Jadi latar belakang itu jangan kemudian dibuang, tapi itu kan jadi justifikasi penelitian ya. Kalau itu kemudian nggak nyambung dengan jawaban di akhirnya, jadi kurang impactful gitu. Betul. Sekali lagi kita sampainya, ingat ya, sampainya kita halaman depan, halaman belakang. Jadi dua itu paling nggak harus aman lah gitu. Betul. Terus kemudian kalau tadi di bab 1 yang sering saya jumpai adalah masalah ini, batasan, scope of the study dengan keterbatasan atau limitation of the study. Kalau batasan itu kan memang didesain, kita sendiri mendesain bahwa kita hanya akan meneliti bagian ini saja atau departemen ini saja dalam kurun waktu ini saja, dan itu sudah ditentukan di depan. Kalau keterbatasan kan itu terjadi di belakang ya, itu semacam apa ya, evaluasi bahwa penelitian sudah dilakukan sesuai desain dan rencana yang direncanakan, tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak pas dan lain sebagainya. Jadi seharusnya keterbatasan itu semacam refleksi. Kalau penelitian ini diulang lagi, apa yang bisa dilakukan supaya hasilnya lebih bagus, lebih robust dan lain sebagainya. Cuman itu sering kebolak-balik antara scope of the study dengan limitation of the study. Batasan dan keterbatasan. Benar. Batasan yang kita bisa kendalikan, tapi kalau keterbatasan itu di luar kendali kita. Exactly. Masuk ke bab 2 misalnya, literature review atau tinjauan pustaka. Yang lazim terjadi adalah mahasiswa itu hanya mencantumkan si A mengatakan ini, si B mengatakan ini dan seterusnya. Kalau Bu Nurul menyebutnya ini daftar menu. Daftar menu itu menyebutkan restoran ini jualan ini dan seterusnya. Tapi mana sih yang recommended? Kenapa ini recommended? Kenapa pengunjung harus mencoba menu yang ini bukan yang lain dan seterusnya? Sense itu yang kayaknya nggak dapat. Menambah juga gini, kadang ada juga mahasiswa yang dia menjabarkan teori-teori gitu kan, tapi kemudian tidak dibahas di bab 4 gitu. Jadi ketika buat di landasan teori literatur review itu Anda tuh punya utang untuk membahas itu lagi di bab 4 itu. So buat sih itu ditampilkan itu kan. Kalau nggak ditampilkan di bab 4 ya itu jangan masuk bab 2 juga gitu kan. Betul. Makanya lazim terjadi bab 2 itu tebel banget. Padahal harusnya yang tebel, yang jadi krem de la crème kan bab 4 ya. Benar. Hasil dan analisis dan pembahasan. Maka itu biasanya kalau ketika kita tadi pakai yang model linear gitu ya, buat bab 2 dulu, kemudian 3, kemudian 4. Nah, bisa jadi ketika bab 4 itu kan yang dipakai enggak semuanya dan lupa kemudian mensinkronkan dengan bab 2 gitu kan. Jadi bab 2 masih terlalu banyak, bab 4-nya sedikit gitu. Jadi yang semestinya adalah kalau itu nggak dipakai, yang ngapain diceritakan di bab 2 betul. Sama kayak Anda bilang punya macam-macam gini-gini, tapi akhirnya Anda mau melakukan sesuatu hal yang sama sekali lain gitu ya, kayak ngasih harapan palsu gitu. Harapan palsu, benar. Terus kalau di bab 3 metode, mungkin ada pengalaman. Metode kalau saya melihat gini sih, yang sederhana ya. Banyak yang nggak tahu bedanya data sekunder dengan literatur, dengan teori. Banyak yang kemudian di data sekunder adalah jurnal, artikel, data gitu ya. Tapi kan itu di literatur review tuh harusnya. Betul. Jurnal-jurnal, artikel jurnal itu kan untuk bahan di literatur review, bukan untuk data Anda olah gitu loh. Betul. Itu bukan data sekunder gitu. Data sekunder itu ada data yang sudah diambil orang lain dan Anda pakai untuk diolah, dianalisis gitu. Betul. Terus kalau saya pengen menggarisbawahi bahwa mahasiswa itu jangan berangkat dari metode. Jadi saya pengennya meneliti menggunakan metode ini atau pakai software ini atau tools ini. Seharusnya itu
nanti dulu deh. Kita ngomongin dulu tentang pertanyaan penelitian, kemudian research design, teori dan lain sebagainya. Baru konsep itu setelah itu setelah itu matang, terus kemudian solid, baru kita menentukan ini akan dijawab menggunakan tools apa, menggunakan alat apa, pendekatan apa dan seterusnya. Jadi pertanyaan penelitiannya menjustifikasi alat yang dipakai. Betul. Gitu kan, bukan Anda punya milih alat dulu kemudian dibalik di asal mukul gitu kan. Jadi misalnya kalau itu nggak sinkron jadi aneh, pertanyaannya mungkin nggak perlu alat itu gitu ya. Betul. Atau alat itu sebetulnya nggak pas untuk pertanyaan yang ini gitu. Benar. Terus kemudian ada juga semacam persepsi bahwa kalau menggunakan tools yang baru, yang software yang bagus, yang canggih dan lain-lain itu akan membuat penelitian ini lebih bagus gitu. Tapi nggak gitu juga sih ya. Karena misalnya kalau yang sering saya jumpai ya, tools zaman sekarang kan sangat canggih sehingga kita masukkan data, nanti software akan nge-run, kemudian akan mengeluarkan hasilnya. Tapi kemudian ketika ditanya, kenapa indikatornya begini, kenapa muncul begini, kenapa kalau cut off-nya sekian, apa maksudnya dan lain sebagainya, itu biasanya nggak terjawab gitu. Itu yang Anda mau cari tools baru, it's fine gitu ya. Tapi yang perlu dipertanggungjawabkan adalah Anda tahu kenapa Anda perlu pakai tools itu gitu. Jadi karena mungkin masalah yang kompleks bisa diselesaikan atau bisa dijawab dengan alat yang sederhana gitu kan. Gitu. Atau masalahnya sederhana, kemudian kalau alatnya terlalu kompleks, apakah ini ada insight baru misalnya. Betul. Atau ini kemudian hanya kita nggak bisa memaksimalkan potensi dari alat itu gitu kan. Betul. Jadi both hands. Jadi apakah alat ini punya potensi atau ini udah cocok dengan pertanyaan yang dibuat di awal. Jadi kalau menggunakan analogi misalnya di film-film kungfu itu kan suka tokohnya itu nangkep lalat pakai chopstick, pakai sumpit ya. Nah, sumpit itu kan alat yang sederhana, tapi kalau dia berada di tangan yang benar, dia akan bisa memanfaatkan alat yang sederhana itu untuk mengatasi suatu masalah dengan tepat gitu. Tapi sebaliknya kalau yang bersangkutan tidak punya keahlian, saya misalnya, terus coba-coba nangkep lalat pakai sumpit kan menjadi kelihatan bodoh gitu, konyol gitu rasanya. Jadi pemilihan alat itu juga, pemilihan tools, software dan lain sebagainya ini juga rasanya perlu diperhatikan banget ya. Kalau misalnya kita tadi posisi tidak bisa terlalu menguasai alat itu, kemudian kita bisa menguasainya alat yang kayak raket listrik misalnya gitu ya pakai aja itu tuh. Pakai aja itu. Dan it's fine ya, nggak ada masalah ya. Gimana dengan bab 4? Bab 4 kita masuk analisis. Analisisnya kan tergantung dari bab 2-nya ya, bab 2 dan penggunaan bab 3 gitu ya. Jadi kalau saya cenderung itu kalau bab 2 dan bab 3 aman, bab 4 tuh akan fine gitu ya. Betul. Cuman menyambung yang tadi Pak Rocky sampaikan, bab 4 itu kan seharusnya menjadi crème de la crème ya, menjadi dagingnya, isinya, tempat mahasiswa itu memamerkan kemampuannya meneliti dan lain sebagainya kan ada di bab 4 ya. Cuman yang sering terjadi itu bab 4 menjadi turn off ya. Teorinya sudah bagus, metodenya bagus, tapi ketika dianalisis loh kok cuma segini doang. Iya, benar. Ini perlu ini perlu diasah sih ya, kayak itu nggak sekali jadi analisis gitu. Jadi kenapa perlu baca? Jadi mungkin di bab 4 itu ketika mahasiswa sudah masuk bab 4 perlu juga baca yang lain gitu kan, sehingga memperkaya analisisnya, yang bisa saya sarikan dari data ini gitu kan. Interpretasinya kayak gimana. Itu perlu, kalau nggak banyak baca akan sangat kesusahan. Betul. Sepakat. Saya melihat itu sebagai output aja sih, atau efek samping dari gimana seberapa banyak kita membaca, seberapa kita berusaha mengkritisi data. Benar. Terus kemudian kalau setelah bab 4, bab 5 kesimpulan tadi kita sudah singgung tentang pertanyaan penelitian yang tidak terjawab ya, yang itu merupakan kesalahan yang cukup fatal. Tapi selain itu juga saya melihat implikasi. Karena kita berada di bidang manajemen, kemudian pathway to impact-nya sangat dekat ya. Jadi implikasi itu harusnya bisa dinyatakan dengan lebih tegas gitu. So what ya? Nah ini yang seringkali nggak kelihatan. Jadi seolah-olah mahasiswa merasa selesai tanggung jawabnya ketika
research question terjawab. Tapi terus so what-nya apa? Kita harus ngapain? Ya, ini juga sih bocoran nih buat yang mau ikut sidang ya. Kita biasanya ditanya di belakang itu adalah so what ini tadi. Artinya apa so what maksudnya? Kenapa kemudian ketika Anda melakukan penelitian di konteks atau organisasi tertentu itu hal apa sih yang itu spesifik pada tempat itu gitu. Di satu sisi ya. Jadi kalau ini kita karena banyak kemudian melupakan keunikan konteks itu. Jadi kemudian sangat abstrak sekali implikasinya kayak oke harus akan meningkatkan profitabilitas atau apa lah ya. Tapi untuk konteks dia itu apa sih dampaknya bagi dia itu loh. Gitu. Jadi bahwa ini kalau misalnya nggak ada beda dengan saya studi tempat lain ya berarti kan Anda tuh nggak ngasih impact atau implikasi yang pas untuk konteks itu. Jadi implikasi itu kan semacam komitmen penuh dari mahasiswa bahwa penelitian ini tidak hanya selesai untuk menjawab pertanyaan penelitian, tapi so what-nya itu dapat implikasinya apa, terus kemudian what's next-nya apa gitu ya. Ini ada action plan yang spesifik untuk organisasi tertentu atau konteks tertentu gitu ya. Yang itu unik di sini gitu. Yang sering saya amati juga di daftar pustaka. Oke. Daftar pustaka. Last but not least ya, daftar pustaka last but not least. Daftar pustaka itu kan bisa bercerita banyak hal. Satu, kalau yang bersangkutan tidak teliti, maka biasanya apa yang dikutip di dalam dokumen, di dalam teks itu nggak muncul di daftar pustaka. Terutama kalau teman-teman mahasiswa itu tidak menggunakan reference manager seperti Zotero, Mendeley, EndNote dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, daftar pustaka itu kalau bagi saya bisa bercerita begini. Kalau yang bersangkutan itu mengikuti perkuliahan di kampus kita ya di UGM misalnya, kita kan menggunakan buku teks yang kita tahu ya, misalnya kalau Strategic Management Thomson, kalau Operation Management Heiserender atau Russell dan lain sebagainya. Tapi ketika di teks itu di daftar pustaka itu mahasiswa malah mengutip buku teks yang lain yang tidak pernah diajarkan di perkuliahan, itu memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan ini mengambil dari tesis atau skripsi yang lain gitu. Ya, itu kita ada warning ting ada betul ada big question besar itu. Terus kemudian juga referensi tadi sudah disinggung bahwa pemilihan teori dan lain sebagainya kan harus logis, harus reasonable dan seterusnya. Cuman sering terjadi mahasiswa itu lantas mengambil ini ironinya. Jadi misalnya topiknya tentang digital marketing atau digital innovation. Digital kan sesuatu yang baru, yang terus berkembang gitu. Tapi literaturnya dari tahun 2000-an, dari tahun 90-an bahkan. Kenapa tidak menggunakan literatur yang 2017, 2018 dan seterusnya? Nah, hal-hal semacam ini tuh menunjukkan ada dalam tanda kutip ya mohon maaf kemalasan dari mahasiswa untuk mencari literatur yang relevan gitu. Jadi banyak indikasi kualitas yang bisa kita lihat dari sampling-sampling tadi ya di bab tadi daftar pustaka saya itu last but not least itu banyak luput yang itu kita bisa jadi curigaan bagi kita. Benar. Apakah Anda betul-betul baca literatur ini atau Anda sekadar ngopi-ngopi aja? Betul. Bukan bermaksud suudzon ya, tapi kalau ada fenomena seperti itu dan kita sudah menguji sekian banyak tesis yang selama ini terjadi begitu. Jadi jangan sampai kesana lah ya. Gitu. Oke. Mungkin ini adalah semacam review tentang kesalahan-kesalahan umum yang lazim terjadi di penulisan tesis dan skripsi mahasiswa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan warning agar kesalahan-kesalahan ini jangan lagi terulang di masa depan. Terus nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan pembahasan lain yang lebih teknis dan spesifik kali ya. Oke. Sampai jumpa.